Saya berdoa apa yang saya sampaikan kepada jemaat di sini, dan saya percaya Tuhan ada sesuatu yang Dia mau sampaikan. Amin, saudara. Saudara, karena kita sudah sampai di mana kedatangan Tuhan begitu dekatnya, saya percaya adalah hal yang penting supaya kita mengenal waktu Tuhan. Amin, saudara. Dan mempersiapkan diri kita supaya jangan sampai, saudara, kita ketinggalan. Gak ada orang yang mau ketinggalan, betul, saudara? Amin. Saudara, kalau naik pesawat mau ketinggalan? Naik bis mau ketinggalan? Gak mau. Naik bus ketinggalan, naik pesawat ketinggalan masih gak apa-apa, sebab masih ada pesawat berikutnya. Tapi jika Tuhan Yesus datang kita ketinggalan, saudara, itu satu kekekalan cuman terjadi satu kali untuk gereja, saudara. Makanya kita butuh persiapan yang cukup. Amin, saudara. Saya mau beritahu kepada saudara, sebelum kedatangan Tuhan, Alkitab mencatat akan banyak terjadi penipuan, terjadi kesalahan akan firman Tuhan. Adalah hari-hari yang sulit. Bahkan di Timotius, Rasul Paulus mengatakan, banyak orang, bukan orang non-Kristen, tetapi orang Kristen yang hatinya menjadi dingin karena melihat kejahatan melimpah-limpah akan terjadi di bumi ini. Tetapi bagi umat, dengan saudara, Daniel katakan, yang mengenal Dia secara pribadi akan menjadi kuat dan melakukan perkara yang besar. Tepuk tangan bagi Tuhan. Siapa yang melakukan perkara yang besar bagi Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan. Sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, hanya orang yang mengenal Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani, kenal itu bukan kenal seperti teman di Facebook saja. Kita bisa banyak teman di Facebook, tapi kadang cuma kenal mukanya saja. Nggak kenal sifatnya, nggak kenal latar belakangnya terlalu baik kadang. Ya kecuali mungkin ada yang berapa orang yang lebih kenal. Tapi yang kenal, yang dituliskan di dalam firman Tuhan ini, yang didefinisikan oleh firman Tuhan, adalah kenal seperti kawan baik, atau lebih dari itu seperti suami istri. Sudah katakan, Pak, tapi saya sampai sekarang masih belum kenal suami saya. Maksudnya adalah mengenal dengan mengetahui sifatnya. Amin, saudara. Mengetahui gerak-geriknya, mengetahui suka dan tidak sukanya. Saya percaya bagaimana saudara nggak begitu kenal, tapi saudara pasti tahulah suami saudara apa yang dia suka, makanan apa yang dia tidak suka. Amin. Suami istri mestinya kalau udah kawin benar-benar ya Pak ya, udah lama nggak usah ngomong juga udah tahu ya, bicaranya pakai mata. Ada nggak kayak gitu di sini? Ada, itu berarti intim sekali, udah tahu. Suami ngomong apa pakai mata gitu. Saudara, firman Tuhan mengatakan kita harus mengenal Dia begitu baiknya. Sewaktu Roh Kudus merasa tidak senang, kita langsung rasakan ini mendukakan Roh Kudus, hati Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Kita harus begitu peka. Sewaktu kita lakukan sesuatu, kita langsung rasa, wah ini yang berkenan, ini yang Tuhan tidak berkenan, saudara. Karena Tuhan menaruhkan Roh Kudus di dalam kita supaya kita sanggup hidup di dalam kehendak. Amin, saudara. Amin. Nah, sewaktu Roh Kudus itu bekerja dengan demikian rupa dan kita begitu peka dengan pimpinannya, dengan perasaan, Roh Kudus adalah salah satu yang paling sensitif atau peka dengan hal-hal rohani. Gak ada orang yang bisa katakan benar dan salah, tetapi sewaktu kita lakukan sesuatu, gak usah pendeta katakan lu gak boleh lakukan gini, kita langsung tahu, wah itu menyedihkan hati Tuhan karena kita merasa Roh Kudus tidak senang di dalam kita. Amin, saudara. Kenapa saya mau sampaikan hal ini? Karena orang yang
dan dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Kalau saudara katakan saudara adalah anak-anak Allah, maka saudara pasti ada ciri khas yang tertentu. Yang pertama, saudara pasti hidup benar di mata Tuhan. Kedua, saudara pasti menguduskan hidup saudara. Amin. Aminnya kok kecil. Orang yakin saya ini kalau udah mau mengudus saja. Amin. Ketiga, seperti kitab Daniel mengatakan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, bukan kita tapi kuat kuasa Roh Kudus, kita akan melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Malam hari ini saya mau sampaikan di 1 Tesalonika. Mari kita melihat saudara. Saudara harus ketahui 1 Tesalonika ada yang surat pertama dan surat yang kedua. Surat pertama adalah surat, dengar baik-baik, ditujukan untuk jemaat gereja sebelum pengangkatan rapture di langit. 2 Tesalonika adalah untuk Tuhan Yesus datang kedua kali yang ada dia turun di atas bumi, saudara. Bagi gereja kita harus perhatikan surat yang pertama 1 Tesalonika. Bagi saudara yang ketinggalan, maaf kalau ada ketinggalan, maka saudara harus siapkan diri di 2 Tesalonika. Tapi sekarang Tuhan belum datang, maka kita akan bahas 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. Kalau bisa kita baca bersama, 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Karena ini penting sekali. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa pada satu saat yang telah ditentukan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan datang menjemput gerejanya. Dan dikatakan orang yang mati dulunya akan dibangkitkan dan bertemu Tuhan, diberikan tubuh yang baru di langit. Nah kita, kalau yang saudara masih hidup sewaktu Tuhan Yesus datang, saudara tidak mengalami kematian, tetapi diangkat oleh Tuhan menyongsong di awan-awan. Amin saudara. Saudara bisa terbang, haleluya, lebih dari Superman, haleluya. Senang atau enggak? Senang. Mau atau enggak? Mau. Siapa yang mau tinggal di dunia ini? Gue gak mau pergi, gue kayaknya lebih enak di dunia. Saudara, jangan sekali-kali ketinggalan, karena sewaktu gereja diangkat, saudara tahu apa yang terjadi? Kekudusan Tuhan yang ada di hidup jemaat yang kudus tiba-tiba hilang dari bumi ini. Kemudian akan terjadi kejahatan melimpah
Saya mau saudara tahu satu hal. Kenapa kejahatan itu tidak melimpah? Karena doa-doa saudara. Kenapa semuanya menjadi baik? Karena doa dan hidup benar saudara. Saudara tidak tahu, ada dikasih lihat tentang terjadinya di Amerika tentang doa, di mana satu kota di Florida, sebelumnya kota ini adalah kota kriminal pembunuhan yang melimpah-limpah, menjadi kota yang paling mengerikan. Namanya New York, di New York, bukan Florida, di New York. New York, saya pernah ke sana. Sebelumnya kota paling menakutkan karena kota itu kriminalnya sangat tinggi. Lo dengar baik-baik. Tapi tubuh Kristus, gereja Tuhan mulai berdoa. Jadi mereka mulai mendoakan setiap jalan, di mana di kota itu berapa jalan. Umat Tuhan mulai mendoakan jalan, mendoakan wilayah mereka, sampai seluruh jalanan itu diadopsi oleh umat Tuhan dan didoakan. Sudah tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba kejahatan menurun tahun demi tahun. Kejahatan itu menurun sampai pernah terjadi tidak ada satu pembunuhan di kota itu karena doa orang benar, besar kuasanya. Amin saudara. Tetapi sewaktu kita ini diangkat, maka tidak ada lagi kuasa kebenaran yang untuk mendoakan dunia. Maka kejahatan melimpah-limpah saudara. Saya tanyakan, doa itu penting? Doa itu penting, tapi lebih penting lagi adalah siapa yang berdoa. Kalau saudara adalah orang yang hidupnya benar, maka kuasa doa itu besar. Seperti Tuhan katakan apa? Doa orang besar. Nah, kalau doa orang dosa, tidak ada kuasanya. Doa orang besar, doa orang dosa, tidak ada. Doa orang benar, besar kuasanya. Sewaktu saudara saya mau katakan, sewaktu Tuhan Yesus datang, saya mau saudara dengar baik-baik. Bukan semua gereja diangkat. Bahkan banyak gereja tidak diangkat. Saya mau saudara perhatikan hal ini penting sekali. Saya pernah tanyakan kepada Tuhan, saya pernah dinyatakan, bukan semua gereja diangkat. Bukan yang seperti dikatakan Matius 7 yang mengatakan Tuhan akan selamat. Serius saudara, saya mau katakan hal ini. Malam hari ini penting sebab Tuhan mau saya sampaikan satu. Orang yang diangkat adalah orang yang dihormati Tuhan. Orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan. Amin. Orang yang bergaul pada Tuhan. Contohnya di mana? Saya berikan contohnya supaya saudara. Benar. Kita melihat Henok adalah gambaran profetik sebagai gereja yang akan diangkat. Mari kita melihat di Kejadian pasal 5. Hari ini saya mau sampaikan hal ini saudara. Saya doa supaya ini menjadi sungguh-sungguh kerinduan kita semua. Kejadian pasal 5, 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusel dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup, lihat ditekankan lagi, Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudara, jemaat yang bergaul dengan Allah adalah jemaat yang akan diangkat.
Sebab tidak mungkin jemaat yang bergaul dengan Allah berdosa. Orang yang bergaul dengan Allah pasti juga menguduskan dirinya. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Di surga lihat Allah enggak? Berarti kalau tidak kudus, mungkin masuk ke surga enggak? Dengar. Kenapa tidak? Karena tidak kudus. Nah, saya tanya, apa kekudusan artinya? Kudus artinya mengasingkan, dipisahkan. Amin, dipisahkan. Artinya apa dipisahkan? Nih gitar, aku kuduskan. Apa artinya kalau kuduskan artinya? Jadi kalau kita kuduskan gitar ini dengan gitar yang kita tidak kuduskan, apa bedanya? Kalau kita katakan kita kuduskan keyboard ini untuk Tuhan saja, artinya untuk bagaimana khususkan? Tidak sembarangan dipakai. Lagunya harus rohani. Harus lagu rohani. Amin. Kalau sudah dikuduskan menurut firman Tuhan di Mazmur 1, di mana kita berdiri, di mana kita duduk, pergaulan kita, di mana kita jalan, kita harus sesuai dengan keinginan, kerinduan Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya hamba Tuhan dikuduskan, saya langsung pergi ke nightclub, dansa-dansa, kudus. Pas dansa-dansa Tuhan datang. Diangkat nggak? Bukan nggak diangkat, itu dilempar ke bawah. Saya mau saudara konsep ini jelas. Berarti waktu Rasul Paulus mengatakan kudus setiap tubuhmu, berarti apa saudara? Makanya saudara, banyak orang kita tidak mengerti arti kekudusan. Betul? Betul. Kita sudah bisa asingkan dari segala yang tidak berkenan di mata Tuhan. Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan bukan memberikan kita izin untuk berdosa, melainkan memberikan kita kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Haleluya. Tangan bagi Tuhan. Sebab kenapa saya harus tekankan hal ini, saudara? Karena di mana-mana banyak gereja sudah salah mengajarkan tentang kasih karunia. Mereka akan katakan kalau kita tuntut jemaat hidup dalam kebenaran kekudusan iman itu adalah hukum lama. Saudara, saya mau saudara ketahui, tuntutan hidup di dalam kekudusan, perjanjian lama dan perjanjian baru, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, standarnya yang mana lebih tinggi? Kenapa perjanjian baru? Sebab Yesus katakan, ya kan, di perjanjian lama ada tertulis, engkau tidak boleh bunuh. Namun aku katakan kepadamu, barang siapa marah kepada saudaranya dan mengatakan neraka, dia sudah berada di api. Betul? Berarti dulu perjanjian lama masih boleh marah, perjanjian baru, perjanjian lama Tuhan Yesus katakan, ada tertulis engkau tidak boleh berzina. Tetapi saya katakan kepadamu, jika engkau melihat seorang perempuan dan menginginkannya. Kalau perjanjian baru standarnya lebih tinggi, berarti Tuhan tuntut kita lebih tinggi. Dan kita tidak sanggup hidup dalam itu kecuali kasih karunia-Nya yang menyanggupkan kita. Amin. Henok bergaul dengan Tuhan. Karena orang yang bergaul akan mendapatkan kekuatan dari surga untuk hidup benar dan kudus. Amin. Kita harus meluangkan waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara sibuk, nggak ada waktu, makan ada waktu nggak? Jangan makan supaya bisa bergaul dengan Tuhan. Amin. Tidur ada waktu? Ada. Jangan tidur. Kalau saudara katakan gua ada waktu, jangan tidur. Amin, saudara. Amin. Gak ada alasan, saudara. Jangan sibuk.
sibuk itu bahagia. Elia begitu letihnya setelah melawan 850 nabi palsu, keesokan harinya hanya digertak sedikit dengan Isabel, langsung dia lari terdiri. Begitu gagah perkasa, 850 nabi palsu, dia sendiri nabi yang genuine, yang asli di hadapan Tuhan, yang menurunkan api dari surga membakar korban. Akhirnya semua 850 nabi dibunuh oleh umat Israel karena umat Israel masih bengong. Kenapa itu terjadi, saudara, di Gunung Karmel? Karena umat Israel tidak bisa membedakan Yehova yang benar Allah atau Baal. Mereka tidak bisa bedakan lagi, ini Allah yang benar atau ini Allah yang benar. Elia katakan, hari ini sudah engkau langsung tahu. Kalau api turun, engkau tahu yang mana Allah yang benar. Tuhan nyatakan membakar api korban, dan semua orang tiba-tiba mata rohani mereka terbuka, karena selama ini mereka ditipu oleh nabi palsu. Dengar, nabi palsu ada kuasanya, sudah membutakan mata rohani. Tapi suatu kuasa dinyatakan, mereka terbuka, dan kemudian dia bisa katakan, dia katakan bunuh mereka. Mereka bunuh setiap nabi palsu. Tapi keesokan harinya mendengar Isabel menggertak-gertakkan membunuh kau seperti nabi, kabur. Bayangkan, sama cowok nggak takut, sama cewek kan? Yang mana yang lebih besar? Nggak ada Tuhan yang paling besar. Amin, saudara. Jangan bilang buat cewek, buat cowok lebih besar. Nggak ada. Yang lebih besar Tuhan. Amin, saudara. Yang mengizinkan Tuhan bekerja lebih dalam, Dia besar. Yang lebih rendah hati, lebih besar. Tiga hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Henokh bergaul dengan Allah. Dalam satu generasi kira-kira angkatan 80 tahun, Tuhan katakan waktu pohon ara mulai berbunyi, berhati-hatilah atau siap-siap, karena kerajaan Tuhan telah datang. Pohon ara selalu ceritakan tentang Israel. Bangsa Israel selama 2000 lebih sekian tahun tidak dapat kembali tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi dengan mukjizat Tuhan di tahun berapa? 1948 negara itu kembali. Bahasa Ibrani yang sudah lama, biasanya satu bangsa tidak mungkin setelah 2000 tahun itu bisa kembali ke budaya dan bahasa. Lihat aja Edom di Alkitab mana. Tapi karena umat Israel dan pilihan Tuhan, amin, dan juga merupakan satu profetik, ya, Alkitab 48 satu generasi di firman Tuhan adalah kurang lebih 70 sampai 80 tahun. 80 tahun. Kalau 70 tahun 18. Sekarang 13. kurang. Saya nggak berani katakan, tapi bayangkan, kalau Tuhan Yesus pikir dia mau datang awal menjemput mempelainya, pas tank 70 tahun, saya nggak katakan pasti. Tapi kita hanya punya 5 tahun. Lama sedikit 10 tahun, lebih lama sedikit. Saya mau tanyakan, apakah kita siap? Apakah kita siap? Apakah kita, jangan bilang kita siap, apakah kita sudah lakukan yang Tuhan perintahkan? Mulai lakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan. Apakah hidup kita tuh udah benar? Benar, kita semua dapat proses. Tapi minimal hidup yang lama sudah harus tinggalkan. Amin, saudara. Kedua, kita melihat di Ibrani pasal 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat. Karena iman. Kemudian kita lihat, supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan. Kesaksian adalah yang kedua. Apakah hidup kita merupakan suatu saksi bagi Allah?
Saya rasa ini bukan suatu yang gampang, saudara. Sebab banyak orang kita pikir, gue saksi, gue selalu doa, gue di kantor, gue katakan gue Kristen. Kita pikir udah bersaksi. Tapi kesaksian lebih dari itu, saudara. Kesaksian adalah pegang prinsip yang benar. Meskipun perusahaan orang-orang sekitar kita mungkin tidak senang kepada kita, kita tidak kompromi di dalam kebenaran. Itu lebih berdampak, saudara. Kita berani, sekarang tidak banyak yang berani berdiri menyatakan kebenaran kadang-kadang. Saudara, di Amerika sekarang gereja karena tertekan oleh dunia dan doktrin-doktrin yang palsu, gereja mulai mengatakan homoseksual. Bapak Presiden Obama legalisir homoseks, pernikahan. Dinyatakan dia mendukung. Gereja banyak, oke. Dengar, kita tidak benci mereka, amin saudara. Tetapi kalau dosa di mata Tuhan tetap dosa. Kasih karunia, ya kasih karunia. Kasih karunia tidak kompromi kebenaran. Gereja jadi lemah karena bukan karena kurang doa, karena tidak berdiri tegak dalam kebenaran Tuhan. Bukan kita kurang doa, doa kuat banyak. Tetapi waktu ditantang, saudara, kita kurang sikap seperti Abednego, Syadrak dan Mesak. Lutut menyembah tuh patung, kau ngaku. Lempar campakan kau dalam api. Bapa Nebo, ketahui Allah yang sanggup, kami tidak akan berlutut. Seandainya Allah tidak menolong, kami pun tetap beriman. Saudara, memalukan bagi orang Kristen. Saudara tahu nggak Starbucks? Siapa minum Starbucks? Starbucks mendukung homoseks. Dengar, pemegang sahamnya tidak setuju. Tahu nggak? Pemimpin Starbucks bilang, lu boleh jual tuh saham, buat tetap pegang prinsip, buat dukung homoseks. Saudara, mereka yang di dunia tidak peduli uang, tetapi tetap percaya prinsip yang mereka percaya. Rela berkorban. Atau gila, duit gua habis ya. Ya udah gak apa-apa lah, gua kompromi. Kenapa kita digertak oleh uang? Kita takut dan kita kompromi. Lu mau kerja di sini, minggu harus kerja. Tapi gua gereja. Ya nggak mau. Ya udah ya udah ke gereja lah. Ya udahlah kerja lah, nggak gereja. Mana kesaksian kita? Di kantor kita males, paling males orang Kristen. Saya kasih tahu satu kesaksian teman saya. Dia mau ngajar di sekolah piano Malaysia. Dikatakan aku kasih gaji segini, tapi minggu harus ngajar. Saya Kristen, pasti harus ke gereja. Kalau you harus kerja, ya you mau usah kerja. Oke, terima kasih. Dengar, perusahaan yang sama 2 minggu oportunnya. Engkau sekarang datang kerja, minggu nggak usah kerja, gaji aku naikkan. Saya mau tanya, kita ada nggak prinsip seperti itu? Sudah kita bisa nyanyi, jungkir balik, kita dengar firman Tuhan, tetapi ujian tetap akan datang menguji sejauh mana iman kita. Apakah kita berani berkorban demi Yesus? Soal makanan, saudara. Saudara ingat saya pertama kali datang di tempat ini melayani berapa tahun yang lalu. Saya punya keluarga besar yang kaya raya, saudara. Tapi mereka semua tidak kenal Tuhan. Saya pada saat itu pertama datang ke Indonesia, saya susah. Uang saya tinggal 50.000. Keluarga besar saya, paman saya tanya, Yeremia, you perlu apa? Saya tidak minta. Kenapa? Karena saya adalah saksi. Keluarga besar pertama yang masuk menjadi hamba Tuhan. Keluarga besar saya sampai di Filipina, di Amerika, Kanada, Hong Kong, Cina, Indonesia, semua pada lihat. Ya, anak bos yang dulu itu jadi hamba Tuhan. Saudara, saya hanya doa Tuhan, saya sekarang diperhatikan oleh orang-orang keluarga saya. Mereka melihat betapa dahsyat Tuhan dulu. Jangan permalukan saya, Tuhan. Mendingan aku mati juga tidak mau merusakkan nama Tuhan. Saudara, dahsyat. Singkat cerita, hanya tidak sampai 4 tahun, BlackBerry saya diberkati 7, iPhone 1,
iPad 4, mobil 2, istri 1, baju saudara. Dulu datang cuma 1-2 potong, sekarang ada tempat untuk saya ganti. Keluar negeri mau kemana, tiket saya ditanggung. Siapa yang ngajarin nggak bayar harga bisa dapat? Kecuali keselamatan saudara. Yang lain mesti bayar harga. Apartemen saya mahal setiap tahun saudara, ditanggung, dibayar. Tapi saya mau ajarkan sesuatu, jangan mendahului itu. Amin saudara. Firman Tuhan mengajarkan, carilah dahulu, maka semuanya itu yang saya. Itu yang saya. Waktu kami datang ke Jakarta, saya nggak pusing dapur ada apa, nggak pusing tentang barang-barang yang saya butuhkan. Tetapi pusinglah dulu apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Haleluya, beri tepuk tangan. Kalau kita sudah pusingkan dan lakukan yang Tuhan hendak kita lakukan, sudah yang lain mengatakan amin. Saya nggak minta iPhone diberikan, dikirim. Mobil saya nggak pernah mau ke showroom, macet di sini, ngapain ke showroom? Kasih tau aja, Tuhan saya mau gini, dikasih. Dengan Tuhan sampailah macet, kasihlah metik, dapet metik. Mau? Doa puasa. Saudara, saya mau saudara belajar untuk bersaksi hari saudara. Pertama bergaul, kedua bersaksi. Apa kesaksian saudara? Dengar, kita kalahkan musuh dengan anak darah, domba, kesaksian bukan hanya ya buat diberkati, bukan itu saudara. Kesaksian ada seperti Abednego, Sedrak, Mesak, tidak mau kompromi. Saudara, jangan takut digertak, jangan takut kehilangan duit, amin. Jangan takut hilang kerja. Kalau kita benar, Tuhan yang bela. Kalau kita takut manusia, Tuhan tidak menyertai kita, saudara. Saya kata dengan hati yang terdalam. Sudah saya dibuka pintu pelayanan di gereja besar, yang PK-nya besar, tapi saya tidak mau kompromi. Kalau Tuhan suruh ajarkan saya akan bicara. Nggak diundang nggak apa-apa. Di kampung-kampung masih banyak yang mau undang. Saya malahan tolak, saya bilang nanti dulu kalau Tuhan tidak suruh. Tiket ditanggung. Sudah tahu tiket sekali pergi berapa? Pulang balik. Lebih dari 10 juta. Dengar, kalau kita bergaul, kita akan ada iman. Jangan takut, saudara. Kita harus ada kesaksian. Kalau kita mau diangkat Tuhan, saudara. Akhir zaman ini, saudara maaf, akhir zaman banyak orang yang dingin hatinya. Kuduskan, pisahkan hidup. Kami tidak nonton TV, percaya nggak percaya? TV nggak ada, buka TV nggak masuk. Karena TV nggak ada yang benar semuanya. Termasuk mungkin ada 1-2 yang Kristen, tapi kebanyakan orang nonton bukan Kristen. Nontonnya setengah jam, sinetronnya 5 jam. Saudara dengar, bagaimana Yesus menghadapi cobaan di padang gurun? Iblis datang, kalau engkau anak Allah, jadikanlah ini batu jadi roti. Gimana Tuhan Yesus hadapi cobaan? Ada yang? Nah, kalau Tuhan Yesus nggak baca firman, ada yang tertulis, gimana ya? Kayak saudara, gimana? Bagaimana saudara kita kuat? Mau perang sama iblis, keluar pisau, sok, plastik, pisau plastik. Tadi kita katakan apa? Pertama, kedua, saksi. Saudara dengar baik-baik ya saudara. Sebelum kita mengalami terobosan dalam hidup, kita harus lulus ujian. Tuhan Yesus tidak mendapat kuasa sebelum dia lulus ujian di padang gurun. Tuhan Yesus tidak menerima kuasa Roh Kudus sebelum dia lulus di padang gurun. Semua orang pasti masuk padang gurun. Siapa yang mimpin kita masuk padang gurun? Roh Kudus. Kalau saudara mengalami kesulitan hari ini, ketahui bukan manusia, tetapi Roh Kudus sengaja memimpin,
mendatangkan masalah demi masalah. Kenapa saudara? Supaya saudara bisa lebih dekat dengan Tuhan. Bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Jangan cari hidup yang enak-enak saudara. Itu bukan panggilan Tuhan. Saya menderita banyak. Sebelum menderita sebenarnya saya dijanjikan banyak posisi di gereja. Saya tolak semuanya sebab saya tahu bukan waktunya. Terus saya bersyukur atas keputusan saya yang saya ambil. Saya pergi ke Malaysia lebih dari 10 tahun saudara. Di situ Tuhan gembleng, di situ Tuhan hancurkan. Di situ saudara saya belajar banyak hal yang saya tidak belajar di sekolah Alkitab. Dengar, banyak hal hanya kita bisa belajar hanya sewaktu kita di padang gurun. Bersyukurlah kalau kita di padang gurun, karena Tuhan mempunyai rencana yang besar, berkat yang besar bagi saudara. Beri tepuk tangan. Ketiga saudara, saya bersyukur hari ini Tuhan bekerja. Ketiga, berkenan, bahwa Ia berkenan kepada hidup yang berkenan kepada Allah bukan sesuatu yang mudah. Henok bukan berkenan pada Allah pada satu hari. Berapa lama? 365 tahun. Berjalan bersama Tuhan 365 tahun. Setiap hari dia bersekutu, bersaksi, dan berkenan. Kita 3,5 hari aja susah. 3,5 hari udah bohong 36 kali. Siapa yang suka bohong? Berkenan. Amin. Saya katakan 3 kali. Nyanyinya apa? Mau nyanyinya enak sampai nangis-nangis. Pulangnya gak berkenan. Saudara, Tuhan tidak bisa dibohong. Amin saudara. Setelah hidup kita benar-benar berkenan, bukan sehari 2 hari, tetapi bertahun-tahun bisa diuji. Tiba-tiba terobosan terjadi. Saudara katakan, kok dia dikasih, gua kok gak dikasih ya? Jangan lupa, dia ambil langkah yang berbeda dengan saudara. Daniel sebelum diangkat menjadi Perdana Menteri posisi yang tinggi, dicoba gak? Yusuf dicoba gak? Ada yang gampang? Jangan percaya kalau semuanya baik saudara. Tidak. Karena kita dipanggil untuk memikul salib. Amin. Tetapi salib itu uknya tidak berat. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka di dalam salib itu ada kemenangan, ada kebangkitan, ada kesembuhan, ada pelepasan, ada berkat-berkat, ada sekarang. Saya mau saudara belajar hari ini. Kenapa? Saya tahu malam ini ada HKKR. Saya akan doakan. Tapi lebih penting yang saya belajar, kemerdekaan itu terjadi sewaktu kita mengenal kebenaran. Amin. Saya mau kasih tahu saudara, banyak orang dilepaskan, saya layani saudara dengan kuasa Tuhan yang besoknya belenggu lagi. Sehingga saya pikir, kenapa Tuhan udah kuasa dinyatakan luar biasa, pelepasan, besoknya terbelenggu. Karena belenggu itu sebenarnya roh itu gak ada kuasanya. Ini masih suka yang dosa-dosa, masih suka yang porno-porno. Mana bisa dibebaskan? Saya doa saudara firman ya. Firman Tuhan katakan, kau kalau menurut firman ya, dan mengenal kebenaran. Kebenaran memerdekakan. Kalau ini sudah dibebaskan saudara, hidup saudara penuh dengan kemenangan. Saudara bayangkan, saya tidak ada jemaat, saya tidak ada penghasilan yang tetap sebagai gembala keadaan. Itu hanya paradigma. Saudara tahu saya tidak pernah mengharapkan mereka. Saya pergi ke kampung-kampung ya. Tapi saudara tidak pernah tidak mencukupi. Saudara sendiri ya. Saya nggak pernah minta, pantang minta, tapi ada aja Pak, nomor rekeningnya Pak. Nggak ada yang masukin uang tuh saya nggak tahu siapa. Dia nggak mau tulis namanya, setor tunai. Kami menyalurkan kepada orang-orang yang butuh saudara. Tuhan tuh ajaib, amin saudara.
Orang kaya mah pelit. Saya nggak bohong. Saya tahu dulu orang kaya, kedua kaya. Saya pelitnya bukan main. Karena mereka dapat uang susah, akhirnya pelit. Tuhan kita nggak pelit. Amin. Sekali berkati gini ya. Tuh ambil tuh. Orang kaya, dompetnya keluar. Amin. Dengar. Mata saudara harus tuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah saudara, dengar. Jangan harapkan manusia, harap kepada Tuhan. Ini pelajaran saudara harus belajar malam hari ini. Saya banyak sharing dengan hati saya pada saudara. Amin. Saya mau saudara hidup kemenangan. Amin. Saya mau saudara menjadi orang Kristen yang dihormati, bukan karena saudara kaya dihormati, tapi karena prinsip kebenaran, kekudusan. Orang katakan ini orang Kristen beda. Ditepuk tangan. Gereja mula-mula mereka begitu berbeda, mengasingkan hidup mereka, sehingga pada zaman Romawi waktu mereka melihat orang Kristen, mereka tahu ini cara hidup orang Kristen, gaya hidup orang Kristen. Mereka langsung akui mereka adalah pengikut Kristus. Anak mereka takluk, baik, kerja mereka rajin, mereka tidak pernah berontak, mereka selalu berdoa, mereka nggak ikut yang bukan-bukan hal dunia, nggak pergi ke karaoke, nggak ngerokok. Dengar saudara, mari kita hidup yang benar. Amin. Gereja menjadi kuat, gereja harus pegang prinsip. Karena begitu banyak dalam pelayanan kita, saudara, kita tersandung. Saya selalu katakan kenapa. Saya katakan terus terang, selama ini gereja tidak mengajarkan doktrin yang benar. Kapan kita mendengar tentang kekudusan dikatakan ini? Kita selalu katakan prosperity, diberkati, uang. Saudara, karena itu membuat kita semangat menjadi lemah. Gereja mula-mula tidak bicarakan tentang itu. Saya baca bolak-balik yang mereka tekankan adalah hidup benar, hidup kudus, berkenan kepada Tuhan, hidup sederhana, berdoalah, kerajaan di surga bukan di bumi. Itu bedanya. Sekarang kita begitu tekankan kekayaan di dunia, percaya bisa hidup besar, jatuh dong. Ingat, saya ajarkan panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah rohani. Amin. Rumah kita bukan di sini. Saya nggak tertarik rumah di sini. Sebagus apapun bisa bocor, bisa banjir. Fluid itu banjir, mati lampu, gak ada minyak, makanan polusi. Ngapain di sini? Terus saya mau buru-buru balik. Tuhan, saya mau selesaikan pekerjaanmu. Mau balik? Ngapain sih? Kejahatan melimpah-limpah, nggak ada yang kekal. Tapi banyak orang cintain, pikir ini udah surga. Ini bukan surga. Amin. Siapa yang rindu? Angkat tangan, sungguh-sungguh. Ngangkat nggak apa-apa. Yang benar-benar mau hidup bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit putih. Hari ini kalau kita, saya mau katakan banyak masalah di sini. Bukan masalah yang sukar, tetapi Tuhan hendaki kita serahkan, kita kuburkan yang lama, kita kuduskan diri kita. Kalau saudara katakan, Tuhan saya mau. Saya melihat sewaktu saudara putuskan tidak mau berdosa dan mau kuduskan diri saudara, banyak masalah langsung keluar, langsung hilang. Kalau saudara katakan, aku tidak mau kompromi lagi Tuhan, aku mau berdiri di dalam kebenaran firman, aku mau berkenan di hadapan. Saudara, di malam hari ini kita membuat suatu keputusan yang berkualitas. Kalau saudara rindu, katakan, benar aku mau bergaul, aku mau menjadi saksi, dan aku mau hidup berkenan, supaya pada saat Tuhan datang aku tidak ketinggalan. Saya serius, saudara, katakan. Kalau itu merupakan kerinduan saudara, katakan.
kekuatan. Saudara-saudara dengar baik. Iblis selalu mau mengatur, mengambil perhatian. Dan kita jangan berikan mereka perhatian. Dengar. Karena mereka senang diperhatikan. Kita jangan kasih perhatian pada mereka. Kita kasih perhatian kepada Tuhan Yesus. Ada yang dia tidak mau keluar karena dia orangnya sendiri mau pegang dan tidak mau lepaskan. Kita tidak bisa banyak buat dia. Yang saya tahu kalau orang yang pasrah dengan urapan seperti dari tadi udah lepas. Hadirat Tuhan lagi tengah-tengah. Orang dapat syukur, tidak bersyukur. Dia minum. Terima kasih Tuhan pada malam hari. Saudara, yang Tuhan siapkan sebenarnya lebih dari saudara butuhkan. Malam saudara cuma banyak, ada sebagian bukan banyak, yang harus membuka hati lagi untuk terima hal-hal yang Tuhan harus kita buka hati untuk terima. Amin saudara. Sebab berapa banyak pun disiapkan, kalau kita tidak membuka untuk menampung, kita bisa terima. Ora bersyukur. Kembali rumah, renungkanlah firman siang dan malam. Ora kuatkanlah. Hendaklah imanmu ada di atas Tuhan Yesus. Dengar baik-baik. Di iman di benar, saya mau katakan jangan di orang lain, tetapi di Tuhan Yesus Kristus. Yang menghakimi nanti adalah Tuhan. Saya mau saudara kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima berkat Bapak. Engkau berkati Tuhan. Domba-dombamu yang telah datang malam ini. Kau telah berkati dengan hadirat-Mu yang indah. Kau telah sembuhkan dan bebas. Belenggu yang paradigma yang salah Kau bebaskan malam ini. Kami tahu kami pulang bawa kemenangan. Dan terus kemenangan ini ada di atas kehidupan kami. Berkati Tuhan, berkati. Penyertaan-Mu ada di atas mereka. Perlindungan-Mu ada di atas mereka. Berkati pekerjaan mereka, keluar masuk mereka, di mana saja mereka berada. Damai sejahtera, kasih, sukacita melimpah-limpah ada di atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua berkata